Api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirijen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, seorang pria agen pulsa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara merekayasa jadi korban perampokan hingga membuat warga heboh. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu ketemu. Warga desa Sinunukan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Sekarang HP itu bisa melatih. Pemirsa, kericuhan terjadi saat warga mengantri BBM di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Ya, seorang pria menganiaya warga karena diduga akan menyerobot antrian. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebelah besi di Desa Pocoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Warga lain yang sedang antre BBM langsung melerai kericuhan tersebut. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot korban. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembelian BBM juga membuat salah seorang warga pingsan akibat kelelahan. Korban dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Lambatnya pengiriman BBM membuat antrean panjang pembelian BBM terjadi di berbagai titik di Jember. Bahkan antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Sekitar 1 1 kilo. kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah, pengiriman lancar. Warga berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar.
agar mereka tak harus mengantre saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak politisasi sejarah yang digelar BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Kericuhan dipicu aparat yang ingin padamkan api dari ban bekas yang dibakar mahasiswa. Upaya petugas kepolisian memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa dalam unjuk rasa di Badan Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha menarik selang air petugas dari celah tameng barikade. Kemarahan mahasiswa pun diluapkan dengan mencoba merobohkan tameng barikade petugas. Situasi semakin memanas setelah mahasiswa juga menyerang petugas kepolisian bertameng. Dalam unjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyuarakan 11 tuntutan, di antaranya penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHP. Setelah beberapa lama situasi kondusif dan mahasiswa tinggalkan lokasi unjuk rasa, namun mereka berjanji akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Ya, di Reskrim Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Darut tewas tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain. Dalam konferensi pers sore kemarin di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis scientific crime investigations. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lainnya. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu pemirsa, polisi juga menjelaskan temukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Loh, foto Pak? Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu. Sementara itu pemirsa, terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Ya, barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi pemirsa.
mengungkap peristiwa yang terjadi. Terkait dengan latar belakang 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban, dan berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban. Dan kita simak pernyataan tim dokter forensik RSCM yang menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher korban. Penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas. Pemirsa, sebelum ditemukan tewas, Arya Darus sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Ya, selain itu polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua, beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Yang ketiga, terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Dan kemudian yang keempat adalah salah satu temuan yang paling sensitif. Polisi ditemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan juga map kantor juga ditemukan memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor pada malam hari itu.
Sementara itu pemirsa, pasca konferensi pers dari kepolisian tentang hasil penyelidikan kasus meninggalnya Arya Darupakayunan, pihak keluarga tidak membantah hasil penyelidikan kepolisian. Bisa kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupakayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, dua orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir dan belasan rumah warga dan sebuah yayasan pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, banjir dipicu hujan deras dan juga buruknya sistem drainase. Puluhan ruangan Yayasan Pendidikan Islam Darus Surur di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terendam banjir. Air merendam semua ruangan sekolah dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter lebih. Tidak hanya menggunakan sekolah, puluhan rumah warga juga terendam banjir setinggi 40 hingga 70 cm. Menurut warga, banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan buruknya sistem pembuangan air atau drainase. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi dapat menanggulangi banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tanggul Sungai Waingarip jebol dan membanjiri puluhan rumah dan juga lahan warga di Tanggamus, Lampung. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak Senin malam hingga mengakibatkan banjir di Pekon Banyu Urip dan Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Banjir diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Waingarip. Puluhan rumah di Dusun Purwosari dan Dusun 1 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sawah dan perkebunan warga juga terdampak.
Selain itu, banjir juga menggenangi jalan lintas Wonosobo Semaka dan membuat pengendara arus lalu lintas terganggu. Nah, dasar banget, banter sekali. Itu penyebabnya apa, Mas? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Curah hujan tinggi atau apa? Hujan semua seluruh lah, hujan gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menanggapi bencana banjir ini dan memberikan bantuan darurat, juga memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pengemudi ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik dan kardus. Tersangka mengaku sakit hati, korban ingkar janji tidak membantu tersangka menjadi PNS. SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Jadi untuk sekilas sudah dilakukan pemeriksaan bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Dalam proses otopsi, polisi juga menemukan bukti cairan berwarna putih pada kelamin korban yang kini sedang diselidiki lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai ojek pangkalan terekam CCTV di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, korban dipukul menggunakan balok hingga terjatuh dan tewas. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang. Pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi diamankan dari lokasi.
Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli bakso sebelum meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembak tentara Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Pemirsa, 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge perbatasan Jordania dan Palestina.
Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Pemirsa, setelah 8 hari di atas kapal Handala milik Koalisi Freedom Flotilla atau LFC dan juga 1 hari di fasilitas penahanan Israel, aktivis Italia Antonio Mazzeo tiba di Bandara Roma Fiumicino Leonardo da Vinci pada Senin waktu setempat. Kapal Handala yang membawa bantuan kemanusiaan dengan berisi 21 penumpang di dalamnya, termasuk aktivis internasional dan juga jurnalis ditangkap oleh militer Israel. Salah satu aktivis asal Italia, Antonio Mazzeo, akhirnya dibebaskan dan juga dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Roma Fiumicino. Rekaman menunjukkan anggota koalisi Freedom Flotilla Italia dan juga perwakilan AOI serta Potere al Popolo menyambut Mazzeo di terminal bandara dengan membawa bendera Palestina. Menanggapi penangkapan Handala oleh pasukan Israel, banyak lembaga kemanusiaan dan juga aktivis yang menyoroti serangan terhadap kapal Handala. Sementara 20 aktivis Italia lainnya hingga kini masih dipastikan akan menjalani proses repatriasi mereka secepat mungkin. Pemirsa, ada kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Pemirsa, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo serta sejumlah jajaran menteri. Mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono serta menteri-menteri lainnya. Kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan juga pengisian buku tamu. Dalam pertemuan keduanya, Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan juga Kamboja. Kita berjumpa lagi, ingin ucapkan terima kasih Dato' Sri. Kita berjumpa lagi dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja
suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap mengucapkan keasian untuk bantuan Presiden Bapak Prabowo dan masyarakat. Dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili Asia itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IBIPAS Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sudah dicabut. Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IBIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, pemerintah saja meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini. Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Ya, langkah selanjutnya pemirsa, penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Hari ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya perdana Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi kita sudah, penyidik juga sudah mendeteksi. Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Ya, menurut MAKI tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang Raja Minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinuddin merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinuddin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu.
Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dengan tegas menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini ya, kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu. Tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru, makanya kemudian kami agak bingung. Lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah ini, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan, lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan. Mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansinya dengan kami gitu. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Kejagung menyebut 2 perusahaan Selasa pagi penuhi panggilan. Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Pada hari Selasa, 2 perusahaan hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4
dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Tuh, Bulog sama Kementan ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan. Sudah berproses, saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya, 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti. Pemirsa, meningkatnya kasus batuk pilek tanpa demam pada anak menjadi salah satu perhatian serius di kalangan orang tua. Nah, yang menjawab kebutuhan tersebut, salah satu perusahaan farmasi ternama resmi meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu obat batuk pilek yang khusus untuk anak-anak. Lebih dari 5 dekade pengalaman, Kombipar memahami anak-anak bisa menghabiskan lebih dari 100 hari dalam kondisi tidak fit setiap tahunnya, diantaranya terjangkit penyakit batuk pilek tanpa demam. Melalui brand unggulannya OBH Kombi, Kombipar menghadirkan solusi bagi masalah tersebut, yaitu OB Kombi Anak Batuk Pilek. Diformulasikan dengan bahan-bahan aktif dengan rasa stroberi yang disukai anak-anak. Produk ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Jadi ini adalah formulasi baru yang untuk dilakukan, untuk digunakan untuk kondisi batuk pilek yang tidak disertai dengan demam. Produk ini aman dikonsumsi sesuai aturan, jadi memang sudah lulus uji BPOM dan juga sudah tersertifikasi halal, dan untuk harga sangat terjangkau di harga 20 ribuan. Inovasi ini pun disambut baik oleh para orang tua yang kerap khawatir akan kesehatan anaknya. OB Kombi Anak Batuk Pilek dinilai menjadi solusi jitu untuk mengatasi masalah batuk pilek yang kerap mencekik anak-anak. Sebelum kita memberikan obat batuk, pasti kan kita juga harus mengetahui dulu gejala-gejalanya. Jadi obat itu kan juga kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitasnya juga. Kemudian memang pada saat gejalanya itu tepat, kita berikan sesuai dengan dosis yang tepat. OB Kombi Anak Batuk Pilek telah terdaftar resmi di BPOM dan bersertifikat halal di BPJPH. Dengan teknologi produksi modern dan standar mutu yang ketat, Kombipar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Aulian Syarabadan, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, melalui programnya sebuah ahli medis estetika asal Korea Selatan mengedukasi tenaga medis di Indonesia. Ya, edukasi ini dilakukan untuk mewujudkan ekosistem medis estetika di Indonesia yang lebih presisi. Sebagai bagian dari ekspansi global, Daewoo Pharmaceutical kini hadir di Indonesia dengan membawa solusi estetika berbasis portofolio produk yang lengkap. Korea Selatan telah menjadi salah satu pusat estetika medis terdepan di dunia yang terkenal akan inovasi teknologi, keamanan yang ketat, dan hasil yang alami namun presisi. We are the only company in the world that makes and sells botulinum toxin approved by FDA, an ACA filler, and biostimulator, calcium hydroxyapatite, and PD thread. With this full range of products, we want to offer safe and trusted aesthetic treatment. Menurut penelitian, pasar estetika medis Korea mencapai hampir 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022 dan diproyeksi menembus 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 mendatang. 이 대용제약 이 프로덕트에서는 여러 가지 제품이 있는데
나보타 보툴리뮴 톡신이고요. 그다음에 디클래시 히알루로닉 애시드 필러이고, 그다음에 럭스 피디어실이고, 그다음에 페이스템 칼슘 하이드록시 아파타이트 스킨 부스터입니다. 요즘에는 이것을 환자의 니즈와 환자의 어떤 상태에 따라서 조합을 하는 거죠. 컴비네이션을 하게 되면은 Melalui program DIP, Daewoo Medical Aesthetic Expert Program, transfer ilmu juga dilakukan langsung kepada dokter dan tenaga medis di Indonesia. Bagi Daewoo, edukasi bukan sekedar dukungan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan industri estetika Indonesia. Tim Liputan, A News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembaki tentara Zionis Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Pemirsa, 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge perbatasan Yordania dan juga Palestina. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 29 Juli 2025, ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Beijing menyelamatkan warga yang terjebak saat banjir melanda Beijing, sedikitnya 30 orang tewas.
Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan puluhan warga yang terjebak oleh air di sebuah panti jompo di Beijing pada Senin waktu setempat. Rekaman menunjukkan petugas darurat bekerja di tengah banjir luas dengan mengevakuasi warga yang terperangkap menggunakan perahu karet. Hujan deras yang dipicu oleh tekanan tinggi subtropis telah melanda Beijing, menewaskan setidaknya 30 orang dan memaksa sekitar 80.000 orang meninggalkan rumah mereka menurut laporan media lokal. Dan pemirsa, Presiden Cina Xi Jinping mendesak pejabat untuk bersiap menghadapi skenario terburuk dan mempercepat evakuasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Sejak akhir pekan, hujan deras juga melanda beberapa kota di Cina Utara termasuk Tianjin, Hebei, dan Santung Timur. Penembakan brutal terjadi pemirsa di Park Ave, New York, Amerika Serikat. 4 orang tewas dalam insiden ini, salah satunya adalah petugas kepolisian. Otoritas kota New York mengkonfirmasi korban penembakan di Park Ave, New York. Wali kota mengatakan ada 4 orang yang menjadi korban tewas dari penembakan itu. Salah satunya adalah petugas kepolisian. Penembak diidentifikasi sebagai Shen Tamura, berusia 27 tahun dari Las Vegas. Ia tiba dengan BMW hitam bersenjatakan senapan M4. No words can describe this act of evil. We will continue to do what we do as a city, and that's fight to protect innocent New Yorkers. Rekaman pengawasan menunjukkan dia memasuki lobi gedung tempat dia menembak beberapa orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri di lantai 33. Polisi menemukan kendaraan Tamura di lokasi kejadian berisi senjata dan amunisi tambahan. Pihak berwenang hingga kini masih menyelidiki motif penembakan ini. Pemirsa, seorang pria membabi buta menembaki pengunjung pasar di Thailand. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri di lokasi. Suasana pasar Ortorkor, distrik Bang Sue, Bangkok, Thailand berubah jadi mencekam setelah seorang pria berpistol membabi buta menembaki pengunjung pasar. Sejumlah pengunjung pasar berusaha menyelamatkan diri dari pelaku. Kepolisian Bangkok mengatakan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri. Korban jiwa penembakan keji ini menjadi 6 orang yang terdiri dari 4 petugas keamanan, seorang wanita, dan pelaku. Kepolisian Bangkok kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai pria 61 tahun asal distrik Hong, Provinsi Nakhon Ratchasima. Sementara pistol jenis Shadow kaliber 9 mm diketahui milik pelaku secara legal. Polisi mengatakan kemungkinan penembakan massal ini dipicu dendam. Polisi pun membantah insiden berkaitan dengan konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Pemirsa, ratusan pengungsi tetap berada di tempat penampungan di Surin di saat gencatan senjata tengah berlangsung antara Thailand dan juga Kamboja. Meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, ratusan warga Thailand tetap menempati tempat penampungan sementara di kota Surin, Thailand bagian timur laut. Rekaman memperlihatkan para pengungsi banyak merupakan perempuan dan juga anak-anak yang berkumpul di tempat penampungan hanya membawa barang-barang pribadi yang paling penting. Kamboja dan Thailand sepakat untuk gencatan senjata segera dan tanpa syarat dalam pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga Ketua ASEAN Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Pemirsa, jumlah korban tewas dari pertempuran selama 3 hari dilaporkan mencapai 36 orang, dengan lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Petugas pemadam kebakaran Spanyol dan bulldozer bekerja keras mengendalikan kebakaran hutan di Lembah Vila.
Puluhan personel dari unit darurat militer Spanyol dikerahkan mengendalikan kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat di lembah Barranco de las Cinco Villas di Provinsi Avila pada Senin. Petugas pemadam kebakaran berjuang melawan api sambil memadamkan vegetasi yang terbakar, sementara bulldozer menyebarkan pasir dan membersihkan lahan yang terbakar untuk menghentikan penyebaran api. Kebakaran dilaporkan terjadi Senin malam di lembah Tetar dan dengan cepat menyebar diakibatkan oleh angin utara yang kencang, pemirsa. Insiden ini terjadi saat Spanyol dan Italia terus berjuang melawan gelombang kebakaran hutan. Dengan sebagian wilayah seperti Sisilia dan Malaga yang menjadi daerah paling parah terdampak. Sebanyak puluhan ribu hektar lahan telah hangus di sebagian dua negara tersebut. Pemirsa, ribuan demonstran berunjuk rasa dan membakar ornamen patung-patung dua Presiden Filipina di Quezon City pada Senin atas ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pemirsa, para demonstran berbaris membawa bendera dan poster menolak pidato Presiden dan juga tolak rezim Amerika Serikat Marcos. Para demonstran juga terlihat berlari-lari membakar ornamen patung Presiden AS Donald Trump dan juga Marcos Jr. Para demonstran menuntut tindakan terkait dengan kedaulatan nasional atas hak buruh dan juga masalah kebijakan luar negeri yang terkait dengan Amerika Serikat. Demonstran ini terjadi seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Marcos Jr. di Gedung Putih untuk pembicaraan tentang tarif perdagangan dan juga kerjasama pertahanan. Delayed at unpaid ang mga allowances. Ada kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Rabu dini hari. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar dua lantai bangunan poliklinik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan api. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, pemirsa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan beras, 1 unit mobil pickup dan 3 sepeda motor di Tangerang, Banten. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirijen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir rendam belasan rumah warga dan sebuah yayasan pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, banjir dipicu usai hujan deras dan buruknya drainase, pemirsa. Puluhan ruangan Yayasan Pendidikan Islam Darus Surur di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terendam banjir. Air merendam semua ruangan sekolah dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter lebih. Tidak hanya pengguna sekolah, puluhan rumah warga juga terendam banjir setinggi 40 hingga 70 cm. Menurut warga, banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan buruknya sistem pembuangan air atau drainase. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi dapat menanggulangi banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas warga.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tanggul Sungai Wai Ngarip jebol dan membanjiri puluhan rumah dan lahan warga di Tanggamus, Lampung. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak Senin malam hingga mengakibatkan banjir di Pekon Banyu Urip dan Sopo Nyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Banjir diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Wai Ngarip. Puluhan rumah di Dusun Purwosari dan Dusun 1 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sawah dan perkebunan warga juga terdampak. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan lintas Wonosobo Semaka dan membuat pengendara arus lalu lintas terganggu. Dasar banget, banter sekali. Itu penyebabnya apa, Mas? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Curah hujan tinggi atau apa? Dan semua seluruh lah, hujan gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menanggapi bencana banjir ini dan memberikan bantuan darurat, juga memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online tewas sementara penumpangnya kritis usai ditabrak sebuah sedan listrik yang melawan arah di perempatan Antasari Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Pemirsa, warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis dengan menggunakan ambulans. Sementara, pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Kejadian berawal saat sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju kencang dari arah Antasari menuju Prapanca hilang kendali dan juga menabrak pengemudi ojek online yang membawa penumpang. Laju mobil terhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan. Diduga pengemudi sedan listrik berkendara dalam pengaruh alkohol. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan mewah telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, diduga mabuk usai dugem, seorang pengusaha cuci sepatu tak mampu kendalikan laju mobil hingga nyemplung ke sungai. Ya, meski mobil ringsek, sopir berhasil diselamatkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya, tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.